Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Yoga Hari Sofyanto, biasa dipanggil dengan Yoga, akan menjelaskan tentang sosial ekonomi atau ekonomi sosial. Nah, ekonomi sosial ini terbagi menjadi 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian ekonomi sosial, yang kedua adalah pengertian ekonomi sosial menurut para ahli, yang ketiga adalah faktor yang menentukan ekonomi sosial di masyarakat, yang keempat ekonomi amal, yang kelima keadilan ekonomi, yang keenam kepercayaan ekonomi dan ekonomi balas dendam, dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sosial? Ekonomi sosial merupakan suatu kedudukan atau tingkatan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Suatu kedudukan ini terbentuk dari faktor ekonomi yang paling besar. Sebagian masyarakat menganggap perekonomian merupakan hal yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemampuan dalam memenuhi hal ini berasal dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Hal inilah yang mempunyai peranan untuk membentuk kedudukan atau tingkatan status sosial dalam masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian ekonomi sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada F.S. Chapin yang mengutarakan ekonomi sosial adalah posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan, kultural, pendapatan, efektif, kepemilikan barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Menurut para ahli yang kedua, ada Melik Getan, yaitu ekonomi sosial adalah bahwa kedudukan sosial ekonomi meliputi 3 faktor, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Yang ketiga ada Santrok. Santrok mengutarakan bahwa ekonomi sosial adalah pengkelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi. Yang keempat ada Abdul Shani. Abdul Shani mengutarakan bahwa ekonomi sosial adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah Sukanto. Sukanto mengutarakan bahwa ekonomi sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah faktor yang menentukan ekonomi sosial masyarakat. Nah, ada 4 faktor yang menentukan ekonomi sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah penghasilan, dan yang keempat adalah sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk tingkah laku seseorang. Karena salah satu faktor yang penting dari usaha pendidikan adalah membentuk watak seseorang, di mana watak seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, dapat berpikir kritis yang akan memberikan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan adanya pekerjaan, maka seseorang akan mengharapkan pendapatan,
sehingga imbalan dari kerja seseorang dan merupakan penghasilan keluarga akan menghasilkan sejumlah barang yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah penghasilan. Penghasilan atau pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang dari hasil sendiri yang dinilai dengan uang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber. Tiap-tiap keluarga dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pendapatan yang sumbernya berbeda-beda dengan yang lain. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang menyebabkan pengetahuan tidak terhitungnya jumlah pekerjaan yang ada dalam masyarakat, di mana masing-masing pekerjaan memerlukan bakat, keahlian, atau kemampuan yang berbeda untuk mendudukinya. Dan yang terakhir adalah sosial. Kedudukan sosial dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku, cara bersikap seseorang. Kedudukan sosial juga dapat mempengaruhi cara pandang orang pribadi ke seseorang. Sosial yang dimaksud dilihat dari kedudukan seseorang dalam suatu pekerjaan yang dimiliki atau yang dilakukan. Jika seseorang tersebut sebagai pemilik atau kepala dalam suatu pekerjaan, orang tersebut dapat memiliki kekuasaan dan wewenang lebih dari bawahannya. Orang tersebut lebih dihormati dan mempunyai wibawa yang terpandang. Selanjutnya adalah ekonomi amal. Nah, mengapa sih orang-orang memberi untuk amal? Para ekonom memandang alasan memberi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, membantu orang lain, dan yang kedua adalah membantu diri sendiri. Nah, membantu orang lain ini dikategorikan sebagai altruisme murni, yang merupakan motivasi yang semata-mata ingin membantu orang lain. Nah, sedangkan membantu diri sendiri ini dikategorikan sebagai altruisme yang tidak murni. Altruisme yang tidak murni adalah motivasi yang semata-mata didasarkan untuk membuat diri sendiri merasa baik, atau berarti bahwa kita memberi tidak selalu untuk membantu orang lain. Lalu selanjutnya ada keadilan ekonomi. Pemberian kesempatan pada setiap orang untuk melakukan proses produksi maupun konsumsi. Antara ekonomi dan keadilan terjalin hubungan yang erat, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Sumber itu adalah masalah kelangkaan. Ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksikan komoditasnya yang berharga dan mendistribusikannya ke antara orang-orang yang berbeda-beda. Selama barang yang tersedia dalam keadaan yang melimpah, tidak bisa memunculkan masalah keadilan. Masalah keadilan atau ketidakadilan baru muncul jika tidak tersedia barang cukup bagi semua orang yang akan menginginkannya. Adil tidaknya suatu keadaan selalu terkait juga dengan kelangkaan. Selanjutnya adalah kepercayaan ekonomi dan ekonomi balas dendam. Kepercayaan ekonomi. Para ekonom telah menyadari bahwa sebagian besar transaksi ekonomi membutuhkan kepercayaan karena jarangnya suatu transaksi dapat terjadi ditentukan secara kontrak atau tertulis. Sementara itu, ekonomi balas dendam, tentu selain terdapat sosial ekonomi yang baik, terdapat juga sosial ekonomi yang mengarah ke buruk, seperti contohnya saja ekonomi balas dendam. Nah, di sini kita terdapat contoh dua permainan dari permainan kepercayaan ekonomi dan permainan balas dendam. Di permainan kepercayaan, di perumpamaan ada dua seseorang, yaitu Jen dan Gary. Jen sebagai penggerak pertama dan harus memutuskan untuk mempercayai Gary atau tidak. Jika percaya kepada Gary, maka keputusan akhir ada pada Gary. Namun jika Jen tidak mempercayai Gary, maka dia akan memaksimalkan penghasilannya, dan dengan begitu permainannya akan selesai tanpa memberi kesempatan kepada Gary. Namun jika kedua orang tersebut saling percaya dan saling bekerja sama, maka akan mendapatkan penghasilan yang lebih menguntungkan lagi.
Sedangkan itu di permainan balas dendam masih berhubungan ke game kepercayaan tersebut tadi. Jika Gary menolak untuk bekerja sama, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, jika Jen mengetahui keegoisan dari Gary tersebut, Jen pun bisa memilih untuk menghukum atau tidak Gary. Jika memilih untuk tidak menghukum, maka keuntungan akan menjadi milik Gary. Namun, jika Jen memberi Gary hukuman dan Jen memilih untuk balas dendam, maka penghasilan keduanya akan menjadi seperti awal, karena keuntungan sudah dipakai untuk membayar denda. Nah, kita misalkan saja permainan ini sebagai suatu kerjasama antara dua perusahaan, seperti Jen ini perusahaan A dan Gary perusahaan B. Nah, perusahaan A ini ingin membuat suatu kerjasama dengan perusahaan B. Perusahaan A bisa memilih untuk percaya atau tidak ke perusahaan B. Jika perusahaan A ini tidak mempercayai perusahaan B, maka keuntungannya akan diambil sendiri dan kerjasamanya pun akan selesai begitu saja. Namun, jika perusahaan A ini memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan B, maka keputusan akhir ada pada perusahaan B. Nah, perusahaan B nantinya bisa memilih untuk ikut bekerja sama dengan perusahaan A atau tidak. Jika memilih untuk saling bekerja sama dan saling percaya, maka akan mendapatkan penghasilan yang lebih menguntungkan lagi dari sebelumnya. Nah, jika perusahaan B ini menolak untuk bekerja sama dan ingin berniat untuk mengambil keuntungannya sendiri, dan jika perusahaan A mengetahui keegoisan dari perusahaan B ini, perusahaan A pun bisa memilih antara menghukum atau tidak menghukum perusahaan B. Jika perusahaan A memilih untuk tidak menghukum, maka keuntungan total akan diambil oleh perusahaan B dan perusahaan A pun tidak akan mengambil keuntungan sama sekali. Dan jika perusahaan A memilih untuk memberi hukuman kepada perusahaan B, maka keuntungannya akan dibagi menjadi rata seperti keuntungan awal. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan sudah digunakan untuk membayar denda. Nah, pembahasan yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir adalah bagaimanakah kondisi ekonomi sosial yang ada di Indonesia. Pada pembahasan yang ini terdapat dua kondisi sosial ekonomi di Indonesia, yaitu pada masa kolonialisme dan masa sekarang, atau lebih tepatnya masa pandemi COVID-19. Pada saat masa kolonialisme, pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia yang sering dikenal dengan penduduk asli pada masa kolonial memperoleh kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya, walaupun masih dalam kondisi terbatas karena terdapat perbedaan dalam perlakuan dalam masyarakat. Terdapat perbedaan jenjang pendidikan di masa kolonialisme pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit, sehingga berpengaruh pada penghasilan yang mempengaruhi kesejahteraan. Di sini ada dua struktur ekonomi sosial, yaitu menurut pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintahan era Orde Baru. Pada pemerintahan Hindia Belanda, terdapat perbedaan dalam perlakuan di fasilitas pendidikan dan adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat asli dan non-asli. Dalam perkembangannya, aktivitas ekonomi lebih berkembang di Pulau Jawa dan sedikit di pulau lainnya seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Sementara struktur ekonomi sosial pemerintahan era Orde Baru, yaitu program pembangunan dilakukan secara sistematis dengan rencana pembangunan 5 tahun. Dan pada bidang pendidikan, jumlah anak yang biasa bersekolah terus mengalami peningkatan, meskipun tidak semua penduduk memperolehnya karena kurang meratanya pendidikan menurut wilayah atau tingkat ekonomi. Lalu, pada bidang ekonomi pemerintah, lebih
perhatian terhadap pembangunan di daerah dengan ditangani kepemimpinan tunggal di daerah oleh gubernur. Lalu terdapatnya dominasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan sedikit pada pulau lain. Nah, selanjutnya, kondisi ekonomi sosial Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sejak kasus COVID-19 di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul, dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah ekonomi sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga sekelompok sosial, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dan kesimpulan akhirnya, ekonomi sosial merupakan suatu tingkatan atau kedudukan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi sosial ini mencakup kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui beberapa hal, misalnya pendapatan atau penghasilan. Adanya pendapatan atau penghasilan ini saja sudah sangat mempengaruhi di kehidupan setiap manusia. Seperti misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi barang atau jasa mereka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada yang masih kurang jelas, mari kita diskusikan bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.